Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asdar. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah, kabar baik, Pak Asdar. Alhamdulillah ya. Semoga teman-teman masih semangat ya untuk melaksanakan tugas. Awal tugas ya sebagai abdi negara nih ya. Kita masih punya banyak tugas ke depannya ya. Oke, teman-teman sejawat semuanya, perkenalkan kami adalah kelompok 2 peserta pelatihan dasar CPNS gelombang 3 angkatan 8 golongan 3 dari Universitas Sulawesi Barat ya. Di sini kami ada berlima, ada Bu Ayu, Pak Rizal, Bu Dita dan juga Bu Isdar tentunya. Setelah beberapa waktu lalu kami membahas tentang isu-isu kontemporer, sekarang ini kami akan bahas tentang bela negara nih, ya. Jadi bela negara di lingkup Indonesia secara umum dan Universitas Sulawesi Barat secara khusus. Ya, perlu kita ketahui bersama bahwasanya eh, kita ketahui bersama bahwasanya Indonesia itu memiliki eh, begitu banyak budaya, adat eh, yang istilahnya patut untuk dilestarikan. Karena hal-hal tersebut mampu menarik investor-investor asing, mampu menarik wisatawan-wisatawan dunia, serta mampu menyatukan kita sebagai bangsa negara tentunya. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Eh, ya, sekarang ini perkembangan teknologi itu sangat mempengaruhi budaya-budaya kita tentunya, khususnya yang ada di Sulawesi Barat, di mana kita melihat berbagai fenomena seperti mahasiswa ataukah seperti siswa yang fans terhadap film-film atau lagu-lagu negara lain. Dan mereka bahkan lupa akan kesenian-kesenian budaya-budaya di negara kita sendiri, khususnya di daerah mereka sendiri, seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin disampaikan mengenai ataukah perihal fenomena yang terjadi di lapangan sekarang ini. Dan mungkin ada sebentar solusi yang kita bisa terapkan atau yang bisa kita sodorkan ke pihak kampus agar mahasiswa kita kelak nantinya itu bisa atau mampu menumbuhkan sikap bela negara mereka. Mungkin siapa yang akan bicara untuk pertama kali? Silakan, boleh open mic. I- Izin bicara boleh Pak? Boleh banget. Silakan Ibu. Dar. Silakan. Oke, mungkin saya berangkat dari kan tadi kalau dibilang bahwa khususnya di Universitas Unsulbar. Kalau saya sih mau berangkatnya ke skup yang lebih kecil lagi karena bagi saya kita mulai dari kecil aja dulu biar itu yang akan menjadi besar. Jadi kalau kita kecilkan ke skup yang lebih kecil dari Unsulbar ke fakultas kita, FKIP, Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang saya baca di rencana strategisnya fakultas kita, mereka bervisi bahwa 2040 ini kita semua sivitas akademik di dalam FKIP itu unggul, kinerjanya unggul dalam bidang SDM, IPTEK, dan ilmu pengetahuan, unggul dalam bidang SDM dan ilmu pengetahuan. Dan mereka juga sudah menggariskan bahwa kita basisnya adalah pendidikan, agama, dan kebudayaan. Jadi di situ sangat jelas bahwa fokusnya fakultas kita ini tiga aspek itu tadi, pendidikan, agama, dan budaya. Jadi menurut saya bahwa para stakeholder di atas ini sudah memikirkan bahwa hendaknya kita sivitas akademi lebih mengenalkan lagi budaya yang mau kita ke anak-anak didik kita ini. Jadi sehingga bisa efek yang bisa diberikan lebih besar seperti itu. Jadi dan menurut saya kalau pengenalan budayanya kalau lebih kecilkan lagi sih kalau di tataran FKIP ini sampai ada sudah apa sih ya memakai istilah malakbi seperti itu. Jadi bisa sih sedikit demi sedikit kita perkenalkan bahwa malakbi itu jangan sampai hanya menjadi sekedar istilah, jangan sampai hanya bahwa pakai bahasa Mandar seperti itu. Harus kita
ejawantahkan bahwa Malabi itu seperti ini loh, ini. Itu tugas kita bersama. Itu sih Pak komentar pertama. Oke, terima kasih Bu. Jadi mengenai pengenalan budaya yang harus kita lakukan kepada mahasiswa kita ya, serta salah satu budaya yang ada di suku Mandar, khususnya di tempat kita, itu ada budaya Malabi Ibu ya. Jadi bukan cuma hanya sekedar kata, tetapi pengaplikasian yang atau penjabaran pengaplikasian yang harus kita jelaskan lebih lanjut kepada para mahasiswa kita, khususnya dan umumnya itu kepada seluruh sivitas akademik. Kenapa? Karena kita ini dari berbagai suku bangsa, bukan cuma orang Mandar, tapi ada orang Makassar, Bugis, Jawa, dan ketika sudah datang ke sana otomatis mau tidak mau suka ataukah tidak kita harus menjadi orang Mandar. Ya, seperti itu ya mungkin ya. Oke, ada yang lain mungkin yang mau ditambahkan? Silahkan. Baik, sedikit tambahan mungkin Pak Asdar. Boleh Pak, boleh silahkan. Eh, Sebenarnya ketika kita berbicara mengenai bela negara itu sendiri kan adalah eh, rasa cinta tanah air kita untuk mau berkorban yang dilandasi dengan kecintaan dalam menjaga NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. Untuk dapat melaksanakan namanya bela negara, tentu saja yang pertama itu kita harus memiliki rasa cinta tanah air. Eh, Seseorang bisa melakukan pembelaan ketika dia mencintai. Kita tidak akan mungkin memiliki rasa bela negara jika kita tidak mencintai negara kita sendiri. Bagaimana sebenarnya untuk rasa bela negara ini, khususnya anggaplah seperti tadi budaya asing yang mulai masuk ke dalam lingkungan kampus saja bisa saja yang mungkin bisa dilakukan dari hal-hal kecil seperti yang dikatakan Ibu Ayu tadi. Misalnya anggaplah di prodi kita bisa ditentukan ada satu hari yang mungkin kita menggunakan baju batik bagi seluruh sivitas akademika. Itu juga salah satu bentuk rasa cinta kita, rasa bagaimana kita menjaga jati diri bangsa kita. Jadi mungkin walaupun musik yang dia suka pop, K-pop, tapi ternyata bajunya tetap batik. Indonesianya tetap terlihat. Kemudian juga bagaimana kita bisa membela negara kita tidak harus dengan perjuangan, tidak harus dengan yang berat-berat, Pak. Sebagai seorang dosen saja, meningkatkan profesionalitas kita, meningkatkan ilmu pengetahuan kita, itu sudah bagian daripada bela negara. Mengapa saya katakan demikian? Bahwa ketika kita anggaplah kita sebagai dosen di FKIP, maka kita sebenarnya memiliki tanggung jawab bagaimana menghasilkan nantinya seorang guru-guru yang akan menyampaikan ilmu lagi kepada generasi berikutnya untuk menjaga martabat atau mengangkat Indonesia ini ke kancah global seperti itu, Pak. Jadi sebenarnya ketika kita memulai dari hal-hal yang kecil, itu akan memberikan dampak yang lebih besar ke depannya. Jadi mungkin itu sedikit tambahan dari saya, Pak. Oke Pak, mantul lah. Jadi ini mengenai kecintaan kita terhadap tanah air itu harus kita jaga ya untuk keutuhan NKRI tentunya ya. Serta mengenai penentuan karakter peserta didik atau karakter kita sendiri sebagai warga Indonesia ya. Walaupun kita suka K-pop, suka nonton film barat, tapi kita tetap menggunakan batik, kita tetap tahu lagu-lagu adat kita dan lain sebagainya. Serta sebagai seorang pendidik untuk meningkatkan kualitas kita, profesionalisme kita itu adalah salah satu bentuk bela negara. Begitu Pak ya? Oke, yang lain seperti apa? Boleh kita ini move ke yang lain? Oke, Mbak Ya, Dita. saya. Oke, Mbak Dita, silakan. Ya, jadi kali ini pembahasan kita adalah mengenai masalah bela negara ya. Jadi menurut saya ketika kita memilih dan mendapatkan kesempatan sebagai abdi negara, berarti kita harus lebih sadar untuk segera mengambil peran turut serta dalam hal bela negara ini. Dan yang kita bahas kan salah satunya masalahnya mengenai budaya. Dan budaya ini memang harus dilestarikan karena namanya budaya ketika tidak dilestarikan dia akan terancam punah seperti itu. Nah, salah satu hal-hal yang mengglobal adalah misalnya tadi demam Korea
Seperti itu. Nah, kenapa demam Korea ini lebih ke mudah menjadi seperti wabah di Indonesia, dan karena Korea ini sifatnya mengglobal dan sangat mudah diakses oleh orang-orang yang sekarang. Jadi menurut saya caranya kalau misalnya untuk dengan budaya kita sendiri, yang pertama adalah kita harus memberikan wadah. Ya, misalnya tadi dari masalah BEM mahasiswanya yang masalah organisasi tersebut, lalu mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat budaya. Misalnya ada pekan ini, kayak tadi yang disebutkan oleh Bapak, pakai baju batik, seperti itu. Atau misalnya ada kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya budaya. Jadi, orang itu, termasuk mahasiswa itu lebih mudah mengakses hal-hal yang berbau budaya kita sendiri, gitu. Dan utamanya kita juga sebagai dosen harus mengingat slogan terkait utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Jadi kita perlu ketiga-tiganya di maintenance dengan baik gitu. Wah, terima kasih Bu ya. Jadi ini mengenai peran kita sebagai seorang pendidik, tentunya memiliki peran penting dalam pelestarian budaya itu sendiri. Jangan sampai ada budaya yang punah di lingkungan kita tentunya. Karena terus terang, ya currently information itu ada berita kemarin sempat saya baca, sudah ada 12 bahasa yang punah di Indonesia karena sudah tidak memiliki penutur lagi. Itu kebanyakan ada di daerah Maluku. Dan 11 bahasa itu bakalan hampir punah lagi, dan kita tidak tahu nih bakalan sampai kapan bahasa daerah, bahasa lokal kita bakalan punah, ataukah kebudayaan lokal kita bakalan punah. Dan tentunya itu tidak lepas dari penutur-penutur kita sebagai penutur ataukah native speaker di bahasa kita, di budaya kita, yang mungkin Jawa, Makassar, Bugis, Mandar, silahkan pahami, jangan sampai tidak dipahami sama sekali. Paling tidak kita bisa mentransfer sedikit bahasa ke anak-anak kita ke depannya atau ke selanjutnya, seperti itu. Yang terakhir masih ada satu ya, ini last speaker kita ya, Ibu Isdar ya. Oke, silakan Ibu. Masya Allah, semua pembahasannya sebenarnya sudah lengkap, jadi saya cukup menambahkan saja. Sebenarnya untuk kita bisa melestarikan budaya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pembiasaan. Membiasakan diri dengan budaya itu sendiri. Jika kita berbicara di lingkup universitas, maka yang harus kita lakukan adalah setiap event-event yang kita lakukan di kampus, baik itu yang dilakukan oleh dosen itu sendiri maupun mahasiswanya, harus selalu ada budaya di dalamnya. Misalnya dalam pembukaan acara harus ada misalnya tarian, ataukah setiap kali ada suatu pidato bisa menggunakan bilingual, artinya bisa menggunakan bahasa Indonesia dan juga menggunakan bahasa daerah secara bergantian. Jadi kita pembiasaan seperti itu. Kemudian kita sebagai seorang dosen, artinya kita melakukan tridharma perguruan tinggi. Hal yang bisa kita lakukan sebagai seorang dosen untuk mewujudkan bela negara kita untuk menjaga atau melestarikan budaya adalah salah satunya kita mengintegrasikan budaya itu sendiri ke dalam kurikulum, ke dalam proses pembelajaran kita. Kemudian yang terakhir yaitu tentang penelitian. Bagaimana kita bisa melakukan sebuah riset yang berbasis budaya, yang kita sebut dengan ethnoscience. Artinya kita akan mengemas budaya tersebut dalam bentuk yang lebih dalam bentuk yang lebih sains dan lebih mudah untuk mahasiswa pahami, dan juga mahasiswa lebih tertarik karena kita sudah mungkin lebih mengulik tentang budaya itu sendiri ke dalam bentuk bahasa-bahasa ilmiah. Jadi mereka mungkin bisa lebih tertarik. Jadi pembiasaan itu kita lakukan di setiap aktivitas kita. Jadi seperti itu. Terima kasih. Wah, maaf nih. Oke, terima kasih banyak Bu Isdar ya. Jadi kembali lagi ke pembiasaan kita.
Ketika kita ingin melestarikan sesuatu, kita harus membiasakannya. Apakah di daily life kita ataukah daily activities kita di lingkungan kampus tentunya. Apalagi ketika kita melakukan event-event ya, mungkin pakaiannya boleh, ya, customnya boleh ya, tariannya boleh, ataukah ada persembahan lagu daerah dan lain sebagainya. Dan itu semuanya tidak mampu mempertahankan, paling tidak mengikis kebudayaan kita secara cepat seperti itu. Dan ingat satu hal, melestarikan budaya adalah salah satu bentuk kecintaan kita terhadap NKRI kita. Dan tentunya ini adalah salah satu bentuk dari bela negara. Semangat semuanya, semoga kita semua mampu menjadi CSN yang membela negara kita tentunya. Terima kasih banyak untuk sore hari ini. Saya yakin dan percaya kita semua mampu menghadapi setiap tantangan yang ada di depannya yang berkaitan dengan bela negara tentunya. Terima kasih banyak untuk sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.